datanya yang akan diambil dari rapor sekolah. Yang sebelumnya Pak, kami mengucapkan selamat merayakan Idul Fitri ya Pak, biar semakin sehat, semakin kuat. Dan juga mengucapkan mohon maaf lahir dan batin buat Bapak. Semoga semakin ke depan kita semakin sukses, juga semakin terus melakukan yang terbaik untuk pendidikan di kota kita. Baik Pak, sekali lagi mengucapkan selamat datang kembali di sekolah kita, dan harapan kami biar lewat kegiatan ini kami terus dibekali apa yang secara kami pribadi pun belum bisa dapatkan atau belum bisa gali. Kami percaya kehadiran Bapak pasti ada membawa sesuatu yang baru bagi setiap kami, sehingga kami pun setelah mendidik anak tahu hal-hal lain yang akan kami kerjakan untuk semakin baiknya pendidikan, terkhususnya di sekolah Kristen Kalisa ini. Harapan kepada semua guru untuk boleh mengikutinya dengan antusias, dengan penuh semangat. Kiranya acara hari ini bisa berjalan dengan lancar. Demikian sambutan atau kata pembuka yang dapat saya sampaikan pada siang hari ini. Saya ucapkan terima kasih dan saya lanjutkan kepada Bapak Pengawas. Di sini ya saya ya. Boleh Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat untuk kita semua. Yang saya hormati Ibu Yamili selaku Kepala Sekolah SDK Calisa. Yang saya hormati Bapak dan Ibu Majelis Guru SDK Calisa. Bersyukur kita kepada Allah Tuhan Yang Maha Kuasa yang senantiasa memberikan nikmat yang banyak kepada kita, nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, sehingga hari ini kita diizinkan untuk bertatap suara dalam rangka saya diberi amanah oleh Dinas Pendidikan, yaitu sebagai sekolah binaan berkenaan dengan rapor pendidikan. Walaupun memang kita kemarin secara daring sudah ya Bu Emilia, sudah kita launching bersama-sama, dan hari ini bagaimana kita bisa merumuskan program tahunan kita, tentunya yang merujuk kepada rapor pendidikan yang namanya perencanaan berbasis data melalui data rapor pendidikan. Pertama saya mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada Ibu Damari dan kawan-kawan yang siap menerima saya tabusan-tabusannya. Tabusannya Bu. Ya, kunjungan saya ke sini tak lain tak bukan adalah untuk membersama Bapak Ibu, karena tugas formal sekarang itu sebagai pendamping, mendampingi program sekolah, bagaimana sekolah bisa menyusun program berdasarkan datanya apa, rapor pendidikan. Dan alhamdulillah juga TK Calisa sudah melakukan pengelolaan kinerja melalui KMM ya. Nah, terima kasih sekali lagi, walaupun tidak ada kewajiban, akan tetapi Ibu Damiri dan kawan-kawan tergerak hatinya untuk memperbaiki rapor pendidikan melalui platform pengelolaan kinerja, platform KMM tentunya ya. Dan ucapan terima kasih saya juga Ibu Meli sudah repot-repot membawa oleh-oleh buat saya. Ya, Ibu kemarin tak jumpa dengan ibunya, siapa minta? Tak jumpa, kemudian dengan ibu yang ada, saya lagi mandi apa waktu itu. Terima kasih sekali lagi, mudah-mudahan ya sangat bermanfaat buat saya ya kan. Tentunya sekolah kita senantiasa eksis terus tergerak untuk mengantarkan tentunya anak didik kita, karena kita dengan apa pendidikan akan tergambar bagaimana sekolah kita, apakah sekolah kita aman atau nyaman, apakah iklim pendidikan kita sudah bagus atau belum, apakah literasi kita sudah meningkat atau belum, termasuk numerasi dan karakternya.
Itu semua terkemas di dalam rapor pendidikan. Maka saya kira rapor pendidikan sangat penting bagi sekolah sebagai melihat EDS, bahasanya dulu EDS ya, karena dulu belum ada ini, rapor pendidikan belum ada, kemudian kita mereka apa kekuatan sekolah, apa kelemahan sekolah, apa peluang dengan melakukan analisa SWOT gitu ya, SWOT. Ya, kekuatannya apa, kelemahannya apa, tantangannya apa, peluangnya apa. Akan tetapi dengan adanya rapor pendidikan semakin diberikan secara spesifik kepada kita hal-hal apa, langkah-langkah apa yang harus kita lakukan. Sekali lagi ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan kita belajar bersama hari ini bisa memberikan pemahaman buat kawan-kawan semua, kepada Buddha Nuri dan kawan semuanya, agar rapor pendidikan kita bukan sekedar sebagai formulasi gitu kan, bukan sekedar kita lihat kemudian kita print dan kita letakkan di dalam lemari disusun dengan rapi, tidak. Nah, dari jauh dari itu pentingnya rapor pendidikan bagaimana kita bedah, kita mengeksplorasi. Hari ini mendampingi eksplorasi dan itu sudah dilakukan oleh sekolah. Nah, saya tanya kembali, apakah teman-teman yang punya akun Belajar ID sudah login semuanya Ibu dan Mary? Sudah Pak, 100%. Terima kasih. Nah, kalau teman-teman sudah login semuanya, langkah berikutnya berarti kita ketika nanti keluar progres tentang rapor pendidikan sekolah mana saja yang sudah login, karena dulu sebelum sekarang ini, tahun sebelumnya yang bisa mengakses rapor pendidikan hanya kepala sekolah sama admin atau operator. Tapi saat ini semua guru-guru yang memiliki akun Belajar ID bisa mengakses rapor pendidikan. Artinya apa? Artinya bukan tugas kepala sekolah dan operator saja yang memahami tentang rapor pendidikan. Akan tetapi semua kita stakeholder yang ada di sekolah kita, di satuan pendidikan kita mempunyai ambil bagian lah untuk memperbaiki rapor pendidikan kita. Nah, karena ini sudah kita bahas, sudah login teman-teman semuanya, mulai sampai ke detail-detailnya, maka kita langsung saja yang sudah kita download Pak apa namanya, lupa saya. Pak Zoki ya. Pak Zaki ya. Nah, Pak Zaki. Nah, ada juga ada yang turun, ada ini sudah tahu kita ya. Kalau kita pembelajaran kita turun, kenapa turun? Nah, itu yang harus kita cari tahu. Tapi ini karena teman-teman Bapak Ibu guru semuanya sudah melihat ini, capaian-capaian ini semua sudah kan? Sudah semua guru kan? Sudah Bu? Sudah belum? Sudah? Kok bingung? Sudah belum? Sudah Pak. Ya, terima kasih kalau sudah. Jawab aja ya. Kalau sudah, belum tidak. Tak marah saya. Ya, tak marah. Saya orangnya tidak marah. Ya, saya berusaha Bapak Ibu nyaman dengan saya. Saya bukan untuk ditakuti boleh-boleh ya. Tapi untuk kita belajar bersama. Karena pada pengajian beda Bu. Kita mitra kerja. Jadi kalau mitra itu perlu ditakuti kan tidak? Karena kalau kita bermitra ya. Ya, jadi kita bermitra. Nah, ini rapor yang sudah dicontoh pada dia. Nah, di sini ada panduannya, mulai panduannya sampai terakhirnya lempar akas. Nah, ya, yang paling kita sekarang ini dimulai di RKT nanti, rencana kerja tahunan sama akas. Dari mana kita mengambilnya? Bagaimana menyusun RKT? Apa itu RKT Bu? Rencana kerja tahunan. Akas apa itu? Akas apa benarnya? Apa itu Bu? Yang penting ini kegiatan sekolah gitu ya. Anggaran, rencana kegiatan. Anggaran, rencana kegiatan. Sekolah ya. Baik. Yang termasuk akas nanti yang dianggarkan ya sesuai dengan kemampuan sekolah kita, maka itu yang kita pindahkan ke atas. Baik. Jadi kita tidak perlu lagi dari awal, karena kalau dari awal dibahas lagi terlalu lama Bu ya. Iya Pak. Saya kan nanti pulangnya jam 6 nanti. Tidak, karena dengan itu.
Kalau bisa 1 jam selesai, mengapa Siap. tidak? Mungkin dia selesai ya. Karena saya ya mau ke Pinang lagi jauh lagi. Mudah-mudahan cuaca bagus ya, jadi tidak ada halangan rintangan. Baik, teman-teman semuanya, kita akan lihat di sini ada laporan ya, lapor pendidikan. Lapor berarti keseluruhan capaian di sekolah kita. Ada literasi, ada numerasi, ada karakter, ada iklim keamanan dan kenyamanan satuan pendidikan, kemudian iklim kebinekaan permasalahan. Ada 6 dimensi. Tadi saya di TK negeri karena belum pernah saya silaturahim ke sana, berkunjung ke sana. Tadi bersama-sama membahas rapor TK, ternyata beda dengan rapor SD. Hanya 3 dimensi di sana. Ada kualitas pembelajaran, kemudian kerjasama orang tua dengan sekolah, satu lagi fondasi kompetisi, meningkatkan kompetisi fondasi namanya. TK beda dengan kita. Nah, di sekolah kita, rapor kita sudah ada akreditasi di TK belum ada. Nah, karena dia tahun pertama, datanya diambil melalui Sulinjar. Apa Sulinjar Bu? Survei lingkungan pelajar ya. Nah, TK itu saja dia baru bisa dinilai. Oke, Pak Zaki, kita langsung saja. Nah, karena pemerintah sudah berikan kepada kita ada rekom keseluruhan, ada rekom prioritas. Maka yang kita masukkan ke RKT-nya rekom prioritas saja. Berarti ini yang harus cepat diselesaikan akar masalahnya gitu ya. Nah, coba buka Pak Yaki ya. Nah, apa yang menjadi catatan, apa yang menjadi prioritas yang diberikan oleh pemerintah kepada kita? Di antaranya adalah tentang apa itu Pak? Kualitas kualitas pembelajaran ya, kualitas pembelajaran. Nah, kualitas pembelajaran bisa nanya lagi Pak? Ya, identifikasi ya. Berarti kita berkenaan dengan kualitas pembelajaran kita sudah bagus, nilainya sudah baik, ya kan? Sudah baik, capai kita 54. Ya. Nanti Pak. Ya, oke. Ini ya. 64. Nah, akar masalahnya apa? Akar masalahnya kualitas pembelajaran kita berkenaan dengan D.1.3. Apa itu? Tentang metode pembelajaran. Bukan berarti Bapak Ibu belum menguasai metode pembelajaran sudah, tetapi masih perlu perbaikan, ya kan? Ini rekomendasinya berkenaan dengan mana tadi Pak? Nah ini ya metode ya. Kemudian ini yang menjadi akar masalahnya. Bagaimana kita program benahnya seperti apa? Ini benahnya kan? Nah, apa yang dibenahi ketika metode pembelajaran kita yang bermasalah? Maka pembenahnya bagaimana meningkatkan kompetensi Bapak Ibu guru kita, ditingkatkan ya, dan kebijakan yang menunjang aktivitas konektif. Berarti pengetahuan teman-teman guru nih berkenaan dengan metode pembelajaran. Supaya pengetahuan teman-teman guru paham tentang metode pembelajaran, maka perlu dilatih. Ya, banyak macam metode pembelajaran. Kalau K13 namanya juga apa Bu? Model Apa nih? Kalau saintifik ya, saintifik kalau K13 kan? Nah, pembelajaran yang menyenangkan, melakukan penelitian dan segala macamnya. Nah, yang sekarang bagaimana kita memahami tentang metode pembelajaran? Tentu kita tidak ada satupun metode yang lebih unggul. Tapi bagaimana menguasai semua metode dengan mengemas metodenya yang bagus, materinya kita kemas, medianya yang kita kemas, dan bagaimana mengimplementasikannya di kelas kita. Itu yang terpenting ya Bu ya. Nah, maka kita perlu belajar karena capaiannya sudah bagus tadi ya, sudah bagus. Nah, ini beberapa program benahinya, beberapa program yang bisa mungkin kita pakai, ya, yang direkomendasikan oleh pemerintah melalui Kemendikbud gitu ya. Nah,
dikasih ini. Satu apa katanya? Apa katanya Pak Daki? Kepala Satuan Pendidikan dan pendidik mempelajari tentang penerapan praktik inovatif sebagai bagian dari kualitas pembelajaran. Jadi bagaimana kita sebagai guru mempraktikkan. Ini kita ini tadi tentang kualitas tentang tadi ya, betul ya tadi ya. Nah, yang kedua aktivitas yang kita lakukan bagaimana pendidik mengimplementasikan pengetahuan tentang penerapan praktik inovatif untuk memperbaiki proses pembelajaran. Kemudian yang ketiga, kepala satuan pendidikan mendorong supervisi ya. Tapi saya lihat tadi Ibu Mary ini akan Pak tolong lihat punya saya, supervisi saya di tahun sebelumnya. Nah ini ketika Bapak Ibu sudah belajar yang dua ini, setelah diimplementasikan di kelasnya, dilihat oleh kepala sekolah, disupervisi oleh kepala sekolah, oh ternyata pelatihan yang kita adakan sangat efektif, sangat efisien. Karena teman-teman guru merasakan hasil supervisi kepala sekolah sudah bagus semua, anak-anak gembira semua gitu kan. Ketika dia melihat kondisi pembelajaran, anak-anak paham semua, bisa jawab gitu kan. Senang anak-anak kita. Itu pertanda ya teman-teman guru berhasil ketika memang adakan pelatihan berkenaan dengan penguasaan berbagai metode pembelajaran gitu ya. Nah, kemudian melalui apa? Nah, perlu yang dianggarkan. Nah, kalau yang dianggarkan, ya dianggarkan. Kalau tidak perlu dianggarkan, maka pembelajarannya secara mandiri. Teman-teman guru harus berinteraksi secara digital dengan melihat PNM. Ya, nah, apalagi nanti akan kita lihat kinerja Bapak Ibu melalui platform pengelolaan kinerja melalui platform PNM gitu ya. Nah, kayaknya ini perlu kata Bu Demeri dan kawan-kawan perlu dianggarkan agar teman-teman lebih kaya tentang penguasaan metode pembelajaran. Nah, siapa narasumbernya? Itu narasumbernya dari luar, bukan teman-teman yang ada di sini. Nah, boleh semuanya dari SD 10 atau pengawas atau ada guru penggerak yang bisa berbagi sama kita. Nah, monggo silakan. Itu betul dianggarkan transportasinya atau honornya lah gitu kan terserah. Tapi kalau kita sendiri buat kegiatan dan kita sendiri bahasanya orang bertempe jeruk makan jeruk gitu. Ya dengar. Nah, kalau memang kegiatannya tidak perlu anggaran yang besar, kami cukup dengan belajar mandiri aja Pak. Tapi perlu juga dianggarkan kata Bu Mary. Ini kita konsumsi kita belajar bersama melalui kompel. Kita punya kompel Bu Mary. Kompelnya ada. Sudah terbentuk belum? Nah ini kompelnya penting Bapak Ibu. Kompel itu kompel satuan pendidikan. Bagaimana kompel di sekolah kita ini bergerak. Siapa yang diamanahkan oleh kepala sekolah sebagai ketuanya, buat programnya untuk mendampingi kegiatan-kegiatan seperti ini. Ada kegiatan kita napam tentang metode pembelajaran, kita tidak pandai praktik pembelajaran yang inovasi tadi, gitu kan? Maka digandeng oleh Kombel, komunitas belajar, atau namanya kalau dulu KKG sekolah. Karena KKG kita kan ada KKG gugus ya. Nah, apa namanya Bu? KKG-nya? Tanjung Sari. Hah? Tanjung Sari. Nah, Tanjung Sari namanya. KKG Tanjung Sari ya. Nah, itu bisa nggak kita kolaborasi? Nah, ketika gugus mengadakan kegiatan KKG, ternyata sakitnya sama sekolah kita, sekolah lain, sekolah negeri yang lain juga bermasalah tentang metode pembelajaran. Maka kita bisa duduk bersama, tapi anggaran masing-masing sekolah gitu kan. Narasumbernya siapa? Pokoknya narasumber bayarnya 300. Nah, malah lebih ringan malah. Dari 10 sekolah kita 300 mungkin 30.000 seorang gitu kan. Kalau kita sendiri mengadakan dengan dana 300 bayar sendiri, sekolah kita kan lebih besar. Boleh nggak begitu? Boleh. Nanti sertifikatnya KKG antar satuan pendidikan yang membuat sertifikatnya. Untuk mengetahui nanti boleh ketua gugusnya gitu kan, siapa ketua gugusnya dan siapa ketua KKG-nya. Nah, Bapak Ibu dapat sertifikat ketika diupload melalui PNM bisa cepat. Tetapi ketika kita melalui PNM
menunggu dulu verifikasi dari pusat. Kalau lama verifikasi, kinerja kita ternyata ini sudah selesai, ternyata punya kita perlu juga diverifikasi, lolos atau tidak gitu ya. Kalau sudah lolos dapat sertifikat, alhamdulillah gitu kan, bagus, tinggal menguploadnya untuk dilihat oleh kepala sekolah bahwa kita sudah berhasil pengembangan kompetensi kita sebagai guru. Nah itu Bapak Ibu. Mudah semuanya monggo terserah. Maka nanti bagaimana, anggaplah ini ya, anggap nomor 1 ini dulu Pak Zaki. Kita lihat identifikasinya tadi Pak Zaki, coba kembali ke ujung sana. Nah nanti di RKT ini kan dia minta ini kan, minta identifikasi gitu ya. Coba Pak Zaki dikopikan ini, yang ini dikopikan, bisa dikopikan ya, kopi, kemudian pindahkan ke RKT, buka RKT ya. Nah di RKT ini kan ada di sini ujungnya apa sana, ada identifikasi kan. Identifikasi kita ambil yang di rekomendasi prioritas tadi. Nah, maka di sini kita kopikan. Di bawahnya Pak, bawah lagi Pak, bawah lagi Pak. Nomor 1 ini Pak. Contoh ini nah, saya nanti kalau hadir nanti baru dihapus yang contoh ini ya. Nah, oke. Nah, mana nih Pak? Bisa buka. Ya. Ya, kualitas pembelajaran. Ya. Di pulau aja Pak, datang nih Pak. Pulau. Sana boleh. Ya. Belum muncul. Ya. Oke. Kemudian akar masalahnya tadi di prioritas apa? Nah, kita lihat di sini lagi Pak, di prioritas. Di prioritas Pak. Ini Pak. Nah, prioritas. Berarti kita ambil akar masalahnya Pak. Metode tadi kan? Iya. Metode pembelajaran. Jadi blok ini semua nih banyak di 2D13 ini. Semuanya kita blok, kita copy, pindahkan ke akar masalah. Pasti sana Pak. Nah, belum Pak? Pegang, tadi ya. Nah sekarang kegiatan penahi. Kegiatan penahi nanti kita lihat juga di kegiatan prioritas tadi. Ada kegiatan program penahi, coba Pak. Penahi ini ya. Peningkatan apa ini? Peningkatan kompetensi guru, gitu kan? Kalau kita lupa sedikit, nggak apa-apa. Mau dipakai kan apa? Ya, peningkatan kompetensi guru dan kepala sekolah SD, SDK kita buat. Nah, itu lebih bagus kan, lebih detail gitu kan, SDK. Nah, kalau mau dilupa. Nah, ini benahnya. Kemudian penjelasan implementasi kegiatan rincian, ya. Rincian mana Pak? Mana ini ya? Ini tadi ya. Mau diambil semuanya ya silakan. Dikopikan semua. Kalau kami punya yang nomor 2 saja ambil. Ya nggak apa-apa juga, nggak masalah. Itu tergantung kita nanti, tergantung sekolah mau direncanakan seperti apa. Kan? Ya, kalau memang semuanya dimasukkan, ya silakan Pak Zaki ya. Nah, semua ya, nanti didapatkan lagi apanya. Ya ini kegiatan ya yang akan kita laksanakan gitu kan. Nah terus ini menggunakan anggaran atau tidak? Kalau kita buat tidak, kalau iya kita buat iya. Kalau iya nanti maka ini dikopikan lagi ke atas, ya atas. Nah, ya mungkin nggak seluruhnya mungkin Bu Demeli, tapi langkah-langkahnya saya tunjukkan kepada teman. Nanti bahasanya seperti apa, boleh saja tentukan. Nah, oke Pak, ini RKT lagi Pak. Kita lanjutkan yang di prioritas kedua. Yang kedua apa lagi? Metode di bawahnya apa lagi Pak? Scroll bawah. Ini ya, penerapan praktik inovatif. Nah,
tapi juga berkenaan dengan kualitas pembelajaran. Ya, jadi sakitnya kualitas pembelajaran ini dipengaruhi oleh metode pembelajaran, kemudian praktik inovatif, inovasi teman-teman guru. Kalau Bapak Ibu sudah berinovasi semuanya, kaya dengan metode, maka akan terangkat semuanya nanti. Literasi kita juga akan menjadi bagus, gitu kan? Numerasinya akan menjadi bagus. Oke, boleh dikopikan Pak Dati tentang kualitas ini udah ya. Ini kualitas nggak perlu lagi. Ini yang paling nih D2 ini kita masukkan. Karena ini berkenaan dengan refleksi. Kalau tadi metode kan, refleksi ini pengaruh kemana nanti? Nah, kalau sini aja Pak. Nah, itu ya, ini Pak. Ini ya. Ini. Kemudian di bawahnya Bapak tambahkan akar masalah apa nih? Di sini akar masalah. Ini Pak, betul Pak. Ini Bapak ambil di prioritas, kita ambil yang ini. Nah, karena beda data kan. Ini sakitnya yang kedua. D2 di sana D1 tadi kan. Kopikan ke bawah Pak. Di LKT Pak, LKT ya. Nah, dua ini ya. Oke, nah. Jadi untuk refleksi dan perbaikan pembelajaran oleh guru, betul ya Pak? Itu tadi kan? Ya, masih ininya kalau mau dibuat di sini juga boleh. Artinya masih sama ini ya. Indikatornya masih ini Bu ya, dimensinya masih ini ya. Kalau mau ragu boleh tambahkan sini gitu kan? Tidak apa-apa. Ibu lagi ya. Jadi yang ini sakitnya ini indikatornya. Ini si indikator tadi kan? Ini indikator ini si indikatornya. Nah sekarang ini penggunaannya apa? Program benahnya apa? Berkenaan dengan penerapan praktik inovasi. Nah coba kita lihat di prioritas Pak. Di prioritasnya. Nah di prioritasnya inovatif ini ya, peningkatan sama tadi ya, sama yang tadi juga peningkatan kompetensi teman-teman guru gitu ya, sama. Boleh buka taruh sini ya, atau di bawahnya juga nggak masalah boleh. Kemudian program benahnya apa Pak? Program benahnya yang ada di prioritas ya, prioritas. Oke, sama lah yang data tadi, beda apa sama Pak? Beda. Bedanya Ini apa bedanya? Ini penerapan praktik yang di atas tadi metode ya. Tadi salah kopi dapat lagi. Tadi kita kopinya ini tadi tentang praktik inovatif, satunya ini ya. Coba cek lagi Pak, dia tadi. Coba yang di atas mana? Kalau udah pas ya, betul ya, pas, betul. Berarti yang keduanya apa sama dengan ini, tapi bedanya tentang praktik inovatif. Iya. Kalau yang tadi pertama praktik metode pembelajaran, ya. Oke. Nah, silakan dimasukkan tiga-tiganya Pak. Jadi di LKT kata kuncinya semua yang diprioritaskan kita masukkan. Mau ada anggaran atau tidak, itu menjadi program kita yang akan kita laksanakan 1 tahun depan. Nah, berkenaan dengan rapor. Nah, kemudian sudah masuk ya Pak ya. Kemudian yang ketiga lagi Pak. Kita buat yang ketiga saja ya Bu. Nanti yang lainnya bisa tambahkan ya. Nah, oke, yang prioritas satu lagi Pak. Tadi kan baru kualitas pembelajaran. Di bawahnya apa lagi Pak? Iklim. Tentang D4 ya, tentang iklim. Ternyata iklim kita mungkin berapa capaiannya? Masih rendah ya. Iklim kita berapa capaiannya? 74. Nah, kalau bisa nanti Bu Mary juga punya target. Oh ternyata iklim kita capaiannya baru segini. Dengan kita membuat program pelatihan, berapa target kita? Boleh Ibu tambahkan di sini nanti untuk pelatihan tentang iklim kemenkan, target kita capaian kita sekarang segini. Target kita di tahun depan maunya 74 ini mau jadi berapa nanti?
Mau 80 kah, mau 75 kah, naiknya sedikit saja, terserah kepala sekolah dan teman-teman. Kami punya target Pak 80 kata Bu Jameri kan. Nah, bagaimana kita mencapai 80 tadi? Dengan sudah belajar yang kita sudah dilatih tadi menggunakan metode pengajaran perhatian inovatif tadi. Tentu harapan kita ini juga seperti apa nanti? Nanti kita cek nih. Bagian tentang ini, iklimnya tentang apa? Ya, kita lihat sini antara masalahnya yang mana Pak? Ini apa ini? Ini ya. Well-being kan bukan? Well-being ini kesejahteraan psikologis. Nah, berarti kesejahteraan psikologis anak kita yang merasa nyaman gitu ya, aman, karena keamanan. Berarti yang di Bapak mau masukkan ini juga boleh dulu, iklim keamanan, kopi dulu, nanti turunannya well-being. Ya, sana Pak. Oh, di depannya tadi ya, di depannya belum ya, berarti yang paling depan. Ya, oke. Ini Pak, akar masalahnya. Kita ambil dari level satunya dulu. Level satunya adalah ini level 2 ya. Nah, ini level 1. Bapak masukkan ini juga boleh. Iklim keamanan dulu. Berarti ternyata iklim keamanan kita berdasarkan kementerian mesti ada prioritas. Karena kalau anak kita sudah aman dan nyaman, saya gini lah Bu, kira-kira aman belum? Karena sudah dilengkapi dengan kipas angin, sudah dilengkapi dengan AC, kan aman, nyaman anak kita belajar. Coba kalau kelasnya sudah pengap, kemudian kipas angin tak ada. Nah nanti kita akan lihat tentang numerasi ada juga ya. Angka itu semua oke Pak ya. Semuanya nanti kita kopikan semua ke cara ngopikannya dapat ya pada ya. Mana yang akar masalah, mana yang masalah. Ya, mana identifikasinya. Kita akan selesai itu. Ya Bu Meli. Ya, artinya semua yang direkomendasikan oleh kementerian, kalau menurut saya bagus itu yang kita ambil. Boleh nggak yang lain yang ambil Pak Sanizar? Boleh saja. Tetapi tetap mengacu kepada rapat pendidikan kita. Ya, mana yang prioritas. Atau kita sudah buat program nih yang sudah kita rencanakan. Nah, program yang dibuat sebelumnya bisa nggak kita cantolan ke sini? Nah, tentang apa kompetisi guru kita yang dianggarkan tahun sebelumnya tentang penggunaan dana BOS gitu kan? Nah, nanti bisa kita memanfaatkan itu. Nah, anggaran ini selesai pada Kia, tapi nanti semuanya dimasukkan semua pada Kia. Ya, sudah semua numerasi kalau ada tadi ada literasi ya, numerasi ya. Ada literasi ada, juga. terus Pak berbuat. Nah, numerasi ya. Numerasinya tentang apa? Tentang aljabar ya, domain aljabar. Capainya, jadi ini Bu, capaian ini kita punya target. Semua yang direkomendasikan ini buat target kita. Ini capaian kita sudah 86. Untuk target kita tahun depan berapa? 90 kan? Mau 95 kan? Atau 100 sama sekali? Nah, boleh. Nah, apa-apa. Ketika target kita tak tercapai, artinya tetap akan naik juga dia. Naiknya pokoknya 87. Sudah berhasil belum? Sudah berhasil kita. Nah, jadi kita punya target. Nanti target itu bisa kita capai. Jadi kompetisi tentang apa nih? Peningkatan guru-guru tentang numerasi pada domain aljabar. Nah, bagaimana domain aljabar? Nanti bisa kita lihat apakah melalui pelatihan kan atau melalui pelatihan secara mandiri yang ada di PTN. Ada tuh Pak. Nanti linknya ada sini kan, ini linknya. Ya, ada linknya. Nah, ini pengembangannya literasi dan numerasi, peningkatan numerasi guru, pembelajaran numerasi pada peserta didik. Nah, ini model pelatihannya ya. Kalau kita namakan situ tadi di EKT-nya ya peningkatan numerasi guru ini dalam peningkatan numerasi dan literasinya sekolah kita. Nah, jadi ini semua dari kopikan. Nah, kemudian kita masuk ke RKT sudah Alkaswa. Jadi yang sudah kita kopikan tadi, mana yang model Bapak Ibu yang mau dianggarkan? Tadi bincang-bincang juga Bu Dewi, ini kegiatan kita ini Pak untuk dilaksanakan 2025 atau yang 2024. Terpulang ke sekolah, mungkin saja kita bisa
di anggaran perubahan mungkin kita bisa selipkan yang bisa matching dengan program kita yang sebelumnya dengan apa pendidikannya. Berarti kita sudah mengobati, ibarat sakit nih, kita sudah mengobati nih sakitnya rapor kita. Ibaratnya kalau kita tunggu tahun depan mau kita obati terlalu lama, nanti dia kronis gitu. Ya. Semestinya maka kemarin saya diskusi dengan BPMP Bunda Dari, Pak, bagusnya bagaimana pemerintah bisa mengupayakan rapor pendidikan itu keluarnya di awal Januari. Kenapa? Karena kita membicarakan tahun anggaran, bukan tahun pelajaran. Ya. Nah, kalau tahun anggaran semester 2 kita sudah anggarkan ini kan, sudah kita anggarkan sesuai dengan rapor pendidikan. Tapi alhamdulillah ternyata ada peningkatan waktu. Tadinya di awal rapor pendidikan muncul itu di launchingnya 1 April yang tahun 2021. Di tahun 2022 bulan Mei. Sekarang 10 Mei atau 1 Mei. Di tahun ketiga sekarang maju lagi ya. Jadi Februari kemarin kan, Februari sudah keluar rapor pendidikan. Harapan kita kalau memang tahun depan masih Januari sudah keluar. Nah, jadi sudah mulai maju nih kan. Supaya apa? Supaya teman-teman langsung kita eksplorasi rapor kita, langsung kita buat program kita apa, langsung kita laksanakan dan hasilnya nanti bagaimana. Nah inilah peran pengawas. Pengawas tidak membuat program untuk Bapak Ibu. Pengawas hanya memfasilitasi, mendampingi program yang mau dibuat sekolah berkenaan dengan rapor pendidikan. Gitu ya Ibu ya. Jadi mana apa program pengawas? Nah, mendampingi. Karena dengan adanya Permen Dirjen yang baru ini, tugas pengawas tidak lagi melakukan supervisi, penilaian kinerja, tapi nggak tahu ke depan. Tapi ini ada nanti di PMM Bu Mary, ya sudah ada di situ, nanti kita lihat ya. Sudah ada pengawas, tapi di launchingnya nanti 24 April nih. Nah kalau sudah itu memang ada, beruntunglah Bu Mary sudah bisa dinilai oleh pengawas yang langsung. Nah bagi sekolah yang tidak memiliki pengawas pembinanya, nanti kepala dinas langsung menilai. Dan ada tim kerjanya, mau dinilai oleh kepala dinas atau oleh pengawas pembinanya. Tapi alhamdulillah kita semua sudah ada SK pengawas pembinanya sekolahnya mana gitu kan. Maka nanti kita tunggu launchingnya nanti tanggal 24. Nah nanti kita akan informasikan. Nah anggap ini yang nomor satu tadi dianggarkan ya. Contoh ya Bu Emily ya, kita contohkan aja. Dilihat di EKT kita yang ini Pak. Tadi apa judulnya Pak? Di atas. Di atas halaman pertamanya kegiatan benahi ya. Maka di EKT kita lihat program benahi kita kopikan. Kita ambil di situ. Mana benahi ini ya? Yang mana Pak? Ini ya. Oh ya ini ya. Peningkatan kompetensi guru dan tenaga pendidikan kita pindahkan ke atas Pak. Kita pindahkan ke atas. Kopikan Pak. Atas. Kita kopikan sini ya. Dan kemudian penjelasan implementasi kegiatan inisial kegiatan yang lebih spesifik sebagai turunan dari kegiatan benahi. Nah, apa nanti di sini apa Bu penjelasannya ya? Ini ya. Nah, ini mau kita setting kalimatnya lagi, ya silakan. Pelatihan untuk apa nih? Pelatihan apa? Bintek atau IHT kan namanya, pemanfaatan metode pembelajaran interaktif gitu ya. Interaktif untuk meningkatkan kualitas pembelajaran, judulnya seperti itu ya. Atau jalannya untuk meningkatkan kualitas pembelajaran lah di SD kan Calisa kita tambahkan. Nah, boleh apa ini kopikan boleh Pak. Tapi ini ya implementasi kegiatannya lebih spesifik sebagai turunan dari kegiatan benahi. Nah kita pindahkan di sini ya. Nah jadi yang 3 itu kita pakai untuk kalau memang itu dianggarkan oleh sekolah untuk dibiayai dari dana bos gitu kan, silakan monggo. Nah kemudian kegiatan arkasnya apa? Kegiatannya bagaimana Pak? Padanan nama apa ini? Jadi dicoba di atas ini Pak, ada nggak sampingnya?
Contoh peningkatan kompetensi. Jadi ini peningkatan kompetensi Ada di ya boleh ini, prioritas boleh dia. ini kita ambil peningkatan kompetensi guru, peningkatan apa di penggunaan metode tadi ya. Kalau kegiatan di atas sih ada di Pak. Hah? Rekomendasi prioritas itu paling ujung dia. Gimana? Prioritas. Paling ujung. Gimana Ben? Nah ini, Pinggir-pinggir lagi. Paling kanan dia. coba geser Pak. Ah, itu kegiatan. Ada. Ya ini ya. Iya. Oh ini dikopikan di situ ya. Betul Bu? Ya, itu. Ya. Yang di Oke atas. coba masukkan. Yang di atas tak ada di sini. Ya mana yang sesuai ya? Mana yang sesuai? Nah, nah, ya. Nah, ini ya konsultasi peningkatan mutu pendidikan kalau Sama kopi. dulu untuk belajar nyaman ini ya. Berarti ini satu kegiatan itu untuk kesemuanya tadi ya, include ya. Kita tentang kualitas. Ini sini bahasanya contoh ini yang kita lihat ya. Peningkatan kompetensi. Sama kopi itu Pak. Itu Ya. untuk tadi iklim. Nah ini peningkatan itu Pak. Nah, peningkatan ini. Nah. Apa judulnya? Betul nih. Coba cek lagi Pak. Cek lagi Pak. Di peningkatan kompetensi. Ini yang ini ya. Betul ya. Hah? Itu yang kita berikan cara sendiri. Konten pembelajaran, cara mengajarkannya. Uji metode tadi ya. Ini kan masuk konten kan? Cara mengajarkan metode berarti ya. Iya, Pak. Nah ini yang di atas ini komunitas belajar. Langsung aja komunitas belajar. Kalau memang nanti sepakatnya kita KKG Tanjung apa namanya? Tanjung Sari. Tanjung Sari. Nah kita buat ini KKG melalui KKG Tanjung Sari. Ya. Kalau memang KKG-nya kombelnya sekolah kita, maka nanti kombel KKG kombel SDK Calisa. Itu Bu, jadi ya. Nah ini kan namanya si sama dengan ini, boleh kita rubah. Boleh kita rubah kalimatnya. Peningkatan kompetisi guru itu mulai dari ini ya, hasilnya ini ya. Kemudian Pak, datanya Pak, biasanya Pak, data segi Pak. Nah, mulai kegiatan rincian barang jasa yang akan dibelanjakan untuk mendukung kegiatan dalam 1 tahun. Dalam 1 tahun, berapa kegiatan yang mau kita buat? Berapa mau ibu yang dan kawan mau dianggarkan? Pokoknya anggarannya ada 2 juta gitu kan, untuk kegiatan kita 1 tahun. Nanti kita bagilah berapa kegiatan yang kita adakan. Kita perlunya 3 kegiatan dengan anggaran segitu. Ya silakan. Itu kemerdekaan Bapak Ibu lah. Kepala sekolah dengan guru-guru bagaimana menyeting. Yang penting kegiatan ini berdampak positif untuk teman-teman guru dan kepada murid-murid kita. Itu penting. Sudah berdampak belum? Maka nanti ketika sudah dilaksanakan kegiatan IAT-nya, ketika kita sudah laksanakan kegiatan binteknya, maka nanti perlu kita evaluasi. Sudah efektif pasien belum? Pelatihan IHT yang kita laksanakan di sekolah kita. Kalau memang melalui KKG gugus, maka evaluasinya bersama KKG gugus. Nah, nanti dilihat pencapaiannya seperti apa. Nah, jadi apakah sudah sesuai gitu ya? Kalau sesuai tentu akan meningkat. Rapor kita akan meningkat ke depan. Nah, maka ini anggarannya Bapak Ibu yang mulai nanti. Kapan dilaksanakan? Mulainya pokoknya hari ini sudah direncanakan nih. Maka ini sebagai laporan saya juga Polda Meri. Kegiatan ini penting ketika ini sudah dibuat, walaupun mau dilaksanakan 2025 atau 2024. Jadi membuktikan saya sudah mendampingi. Nanti progresnya hasilnya ini dikirim ke saya.
Nah Bapak seperti apa nanti kita kasih saran juga nih seperti apa masukannya. Nah nanti Bapak Ibu pokoknya kegiatan ini dilaksanakan bulan Mei atau Juni gitu kan, atau mungkin di bulan Juli nanti terserah monggo kegiatan apa saja. Nah kemudian, nah ini apa Pak? Geser Pak di sini. Nah di sini angka-angkanya ya. Nah, jumlah barang jasanya berapa? Ini berapa? Ini saya kira nanti Bapak Ibu bisa menceritakan sendiri. Akan tetapi kalau perlu kertasnya, ATK segala macam, berapa kita butuhkan. Nah, sehingga nanti ini ketika kita tulis di sini berapa satuannya, nanti hasilnya sini akan tertulis total. Kalau belum, nanti boleh dicoba ke satu. Kita contohkan aja Pak. Apa contohnya sini? Apakah narasumber atau transportasi peserta gitu kan? Boleh aja. Baca contohnya dulu. Apa sih? Mana narasumber, mana boleh. ATK. Mana narasumber, ATK, mau kasih ini semuanya total gitu kan boleh. ATK-nya apa lagi? Konsumsinya gitu kan? Mau dibuatkan sini semuanya boleh. Nanti total sini ya, boleh saja. Mau diuraikan satu-satu, berarti nambah sampai ke bawah. Nah, nggak apa-apa, silakan. Kalau dalam satu kesatuan Makanya itu satu dulu ya. Kegiatannya kapan rencana? Contoh. Contohnya bulan Juni. Bulan ini, apa Juni sini Pak? Juni 2024. Nah, 2024. Terus ini dibelanjakan dalam 1 tahun. Contohnya satu kegiatan ya, satu kita kan kegiatan. Kemudian berapa hari kegiatannya? Ini Pak. Nah, kalau kita 3 hari ya, 3 hari kegiatan. Nah, 3 hari. Nah, berapa? Kalau Mamang fokus ke narasumber dulu, berapa mau dibayarkan narasumbernya 3 hari? Pokoknya kan 100.000 satu hari, contoh ya. 300. Jadi 1.000. Ya, di sini Pak, gimana? Ini buat 3 aja Pak. Kalau 3 hari nanti dia tak baca 3 saja Pak. Oh dia langsung main angka aja ya Iya. Pak, nggak perlu kasih. Nah, Itu tiga, satu. tiga ya, 3. Kalau itu Pak satu. Nah, kalau itu nama apa tadi apa tadi? Jadi 1 kali kegiatan. Satu kegiatan. Oke, apa? Jadi ini untuk ini 3 hari ya per orang ya. Angka ini berapa? 100.000 tadi kan? Saya di sini Pak, sama dengan Pak. Sama dengan apa? Klik ini. Tekan tanggal bintang situ kali bintang. Nah, klik angka 3 nih Pak. Enter. Oh, ini salah, yang salah tuh. Itu ulang. Ini berapa nih? Itu ulang dulu. Kemudian ini apa Pak? Nah, kemudian ini bintang. Jadi ketiga ini ya. Tetap. Oh, kan itu. Ya, kiri nih Pak, kiri nih. Bintang. Tiga. Ada Pak? Nah, coba enter. Oh, ada. Coba lagi Pak. Kemarinnya. Kalinya bisa. Soalnya ini di drive Pak. Hah? Di ini dia tak mau. Di drive. Oh, pakai jangan di drive, kayak Excel ya. Iya. Selnya bisa nggak apa-apa. Atau beda ya menu drive Biasanya spreadsheet dengan itu. ada Pak. Apa kira menunya Pak? Kalau pakai dari spreadsheet. Atau gini ya, sama dengan 300.000. Oh bisa Pak. Itu memang betul mungkin Pak. Kalau di sini bisa deh. sama dengan Pak, sama dengan lagi, sama dengan ini bintang, Pak tadi ya, buatnya ketiga sih Pak, kali ya ketiga, enter, nah ya, jadi nanti saya ingin buktikan. Ini kenapa dapat segini? Karena ini tiga hari kegiatan, gitu kan? Untuk Tapi satu kalau bulan. di sini dia bisa Pak, mungkin kayak kata teacher saya tadi, karena dia nggak di ini. Kalau laptop saya bisa dia kayak Bisa, Bapak oh bilang. gitu ya, oh berarti bisa.